Selamat bertemu lagi. Kita belajar lagi tentang suhu dan kalor. Hari ini kita belajar tentang asas Black. Nah, apa itu asas Black? Apakah terjadi dalam kehidupan kita juga? Nah, kita akan pelajari sama-sama. Asas Black sesuai dengan namanya itu ditemukan oleh seorang tokoh yaitu Joseph Black. Nah, Joseph Black ini dia menemukan prinsip bagaimana perpindahan kalor yang kemudian kita kenal sebagai asas Black. Kita perhatikan percobaan yang Bure tampilkan. Nah, ini ada percobaan satu. Yang pertama, Bure berikan gambar botol dan teko, di mana masing-masing botol dan teko berisi air. Ya. Di sini keterangannya, T air botol ini lebih kecil daripada T air teko. Itu artinya air di botol ini lebih dingin daripada air di teko. Ya, kita anggap saja air di botol dingin, air di teko ini panas. Yang kedua, air di botol Bure tuang di dalam gelas. Nah, untuk membedakan air panas dan dingin, yang botol Bure beri warna biru. Yang ketiga, air panas di teko juga Bure tuang. Air teko Bure beri warna kuning. Yang keempat, nah ini proses Bure menuang, ya, menuang air dalam gelas tadi. Kok ada muncul hijau? Nah, muncul hijau ini adalah reaksi suhu ya dari dua air yang berbeda suhu tadi ya. Tuh. Kemudian setelah cukup, Bure ambil pengaduk terus diaduk. Hasilnya tidak warna biru, tidak warna kuning, tetapi warna hijau. Itu artinya tadi ada air dingin, ada air panas, Bure campur menjadi air hangat. Nah, itu ya, jadi yang hijau ini adalah air hangat. Dari percobaan tadi, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, ini penjelasannya ya. Bure jelaskan di sini. Yang gambar pertama, ini ya gambar pertama ini tadi ini ada air dingin ya. Yang biru ini adalah partikel dari air dingin yang ada di botol tadi ini ya. Nah, ya keterangannya Bure tulis di sini. Sedangkan yang kuning ini adalah air di teko ya, sedangkan titik merah ini adalah partikel-partikel ya air yang ada di teko air panas. Warna hijau di sini menunjukkan tadi apa nah? Air hangat, dan titik hitam di sini menunjukkan partikel dari air hangat itu. Kita lihat sekarang gambar satu, ini tadi ada air dingin dan air panas. Gambar dua, tadi Bure tuang dari air panas ke teko ya, dari teko tadi ke gelas yang berisi air dingin. Terjadi percampuran ya. Itu artinya apa tadi? Nah, artinya pada saat dimulai bercampur ya, terjadi perpindahan aliran energi ya, perpindahan aliran energi ini atau terjadi perpindahan kalor ya. Nah, energi itu adalah kalor ya, terjadi perpindahan energi dari air yang temperaturnya tinggi ke air yang temperaturnya rendah. Dan ini terjadi berulang-ulang, kan terjadi terus tadi ya, Bure tuang terus Bure aduk. Nah, itu sehingga akhirnya air itu menjadi hangat ya, dan partikel-partikel ini juga sudah mulai tidak lagi mengalir ya. Kenapa? Karena sudah sama. Pada saat air sudah menjadi hangat, maka itu artinya ya, itu artinya suhu air botol ini sama dengan suhu air teko. Pada saat seperti ini, nah tidak terjadi aliran energi lagi ya, tidak terjadi lagi perpindahan energi. Kenapa? Karena sudah sama ya, sudah sama, tidak ada lagi satu panas, satu dingin, semuanya rata ya. Di dalam air itu semuanya rata. Dari percobaan yang sudah kita bahas tadi, maka
Joseph Black atau yang kita tadi sudah bahas, dia menghasilkan suatu asas yaitu asas Black berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat itu sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat juga, sehingga Q lepas sama dengan Q terima. Masih ingat ya, Q itu adalah lambang dari kalor ya. Q lepas sama dengan Q terima. Buri turunkan lagi dari Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas di sini tadi masih ingat ya nak ya, bahwa yang melepas itu adalah air panas. Nah, Buri tulis di sini sesuai dengan tadi ya, tadi kan kuning ya air panasnya ya. Nah, Buri tulis di sini. Jadi Q lepas yang sebelah sini ini adalah Q lepas itu adalah panas. Buri tulis di sini. Nah, sedangkan Q diterima tadi yang ini tadi adalah biru, dingin. Beri tulis di sini ya. Dingin. Ya, ingat ya nak ya. Nah, ini dingin. Ya, gitu. Nah, berikutnya masih ingat ya, Q itu adalah rumus dari kalor kan ya. Dia adalah M kali C kali delta T. Massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Nah, di sini delta T masih ingat, delta T adalah perubahan suhu ya yang terjadi. Nah, di sini ada M1, C1, T1 dikurangi TC. C itu apa? Artinya suhu campuran. Yang tadi warna hijau. Beri berita di sini ya. Warna hijau ya nak ya. Ini adalah suhu campuran. Suhu campuran. Ini juga ya. T di sini ini adalah suhu campuran. Nah ya, kalau T1 ya berarti T yang panas. Sedangkan T2 ya ini tadi T yang dingin. Bisa dimengerti ya nak ya, persamaan dari asas Black. Kita langsung ke contoh soal dari persamaan asas Black. Ya. Ini contohnya, sebuah gelas berisi air dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius. Dicampurkan dengan air panas bermassa 100 gram pada 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air panas sama dengan kalor jenis air dingin, yaitu sebesar 1 kalori per gram Celcius, berapakah suhu campuran ya dari air panas dan air dingin tersebut? Nah, sekarang kita lihat ya. Diketahui, perizinan sebelah sini ya diketahui. M air dingin, massa air dingin 200 gram. Bu, tidak dirubah ke kilo, tidak usah karena di sini kalor jenisnya juga satuannya kalori per gram. Jadi tidak usah dirubah menjadi kilogram ya. Tuh. T air dingin 20 derajat Celcius. M air panas 100 gram. T air panas 80 derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis C, masih ingat ya, kalau jenis air panas sama dengan C air dingin, yaitu 1 kalor per gram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Suhu campuran atau TC. Kita lihat jawabannya. Buri tulis kembali, supaya kalian ingat tadi ya, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas tadi air yang apa nak? Air panas. Sedangkan Q terima adalah Q dari air dingin. Nah, Buri tulis lagi rumusnya. M kali C kali delta T. Air panas sama dengan M kali C kali delta T air dingin. Buri masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ini tadi ya. Buri masukkan. M air panas yaitu 100 gram ini. Masukkan. C 1. Delta T ini tadi rumusnya ya. Nah, 80 dikurangi TC. Kan air panas ya nak ya. Kemudian 200 masanya ya air dingin
1 kalori jenis, perubahan suhunya Tc dikurangi 20 karena air dingin. Kita masukkan semua, 100 kali 1 itu 100, masih tetap ya 200 kali 1, ini adalah tetap 200. Kemudian kita kalikan, jadi 100 kali 80, 8.000, 100 kali min Tc, min 100 Tc, sama dengan ini, 200 kali Tc, 200 Tc, min, ini karena 200 dikali 20 berarti min 4.000. Yang sejenis kita kumpulkan, ya. Yang tidak punya sejenis kita juga kumpulkan. Jadi ini yang sejenis dia nggak punya TC kita kumpulkan, ini yang punya TC kita kumpulkan. Nah, 8.000 ditambah 4.000. Kenapa ditambah, Bu? Karena di sini kan 4.000-nya min. Kalau pindah ruas menjadi plus. Kemudian ini 200 TC ditambah 100 TC. 100 TC-nya ini di sini min karena pindah ruas menjadi plus. Sehingga 8.000 tambah 4.000 12.000 sama dengan ini 200 ditambah TC ditambah 100 TC berarti 300 TC. TC sama dengan 12.000 dibagi 300, kita coret ya angkanya sehingga TC-nya suhu campurannya, suhu yang hangat itu tadi sebesar 40 derajat Celcius ya. Jadi kalau suhu panasnya itu 80, kemudian suhu dinginnya itu tadi 20, begitu dicampur dengan massa yang berbeda dia menghasilkan suhu akhirnya itu 40 derajat Celcius. Semoga bisa dimengerti penjelasan Bure tentang penerapan dari asas Black.